Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 985 Kejahatan Duan Zizu. Ji Fei melihat sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Duan Zizu sebenarnya menarik jiwa Wu Dongfeng keluar dari tubuhnya dan kemudian menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Tidak mau, Ji Fei akhirnya mengerti maksud Duan Zizu. Dia menggunakan metode ini untuk menggabungkan jiwa dua orang menjadi satu. Maka jiwanya tidak akan lagi menjadi jiwa seorang wanita, dan Li Ruoxi tidak akan dapat menggunakannya. Itu juga dapat membuat Duan Zizu semakin kuat dan bahkan langsung menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun gerakan Ji Fei cepat, dia masih setengah ketukan lambat. Bagaimanapun, Wu Dongfeng dan Duan Zizu telah bersama selama puluhan tahun. Mereka memiliki saling pengertian, dan yang lebih penting, masing-masing dari mereka memiliki aura mereka sendiri di dalam tubuh mereka. Jiwa Wu Dongfeng yang tak bernyawa merasakan nafas kehidupan Wu Dongfeng di tubuh Duan Zizu dan masuk dengan mudah. Ji Fei mengulurkan tangannya, dan jiwa Wu Dongfeng telah memasuki tubuh Duan Zizu. Duan Zizu mengangkat tangannya ke arah Ji Fei. Bang! Dengan suara keras, Ji Fei merasa seperti dihantam ombak besar, dan tubuhnya terlempar mundur tak terkendali. Duan Zizu berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Sekarang kekuatannya setara dengan kekuatan dua tuan yang digabungkan. Dan karena dia telah bersama Wu Dongfeng selama bertahun-tahun, bukan saja perpaduannya berjalan sempurna, tetapi dia juga telah mencapai tahap puncak seorang Grandmaster. Hahaha, Duan Zizu merasakan aura agung di tubuhnya dan sangat bahagia. Dia tertawa terbahak-bahak dan menatap tangannya. Ji Fei, tahukah kamu, demi hari ini, demi mencapai terobosan, aku tinggal bersama Wu Dongfeng selama 30 tahun dan memberikan masa mudaku kepada pria ini, hanya untuk mendapatkan jiwanya suatu hari nanti. Engah, Ji Fei bangkit dari tanah dan memuntahkan seteguk darah. Puncak Grandmaster, tak tertandingi. Pukulan yang baru saja dialami Ji Fei bukanlah pukulan terkuat, kalau tidak dia pasti mati. Long Meiying segera berlari dan membantu Ji Fei berdiri. Ji Fei menatap Duan Zizu di depannya. Meskipun penampilannya tidak berubah, seluruh auranya telah berubah, dan bahkan suaranya telah berubah. Bukan pria atau wanita, berpikir bahwa jiwa penyelamat Li Ruoxi telah hancur seperti ini. Kemarahan Ji Fei pun memuncak dalam hatinya. Aku akan membunuhmu, hahaha. Duan Zizu tertawa, bunuh aku, bagaimana kau akan membunuhku? Wajahnya penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Hati Ji Fei bergetar, memang sulit untuk membunuhnya sekarang. Duan Zizu terus mencibir, Ji Fei, kamu baru saja punya kesempatan untuk membunuhku, atau bahkan membunuhku setelah kamu mendapatkanku, tapi kamu tidak menghargainya. Pandangannya jatuh pada tubuh Wu Dongfeng. Alasan mengapa aku bersandar di lenganmu saat itu adalah untuk membangkitkan semua kemarahan Wu Dongfeng dan membuatnya menggunakan semua kekuatannya. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan jiwanya dan menjadi yang terkuat. Terima kasih telah membantuku mencapai semua itu. Haha, Ji Fei, kau tak bisa mendapatkan jiwaku sekarang. Sekalipun kau mendapatkan jiwaku, itu tak berguna. Duan Zizu tertawa liar dan gembira. Hati Ji Fei hancur, wajahnya dipenuhi amarah, kesakitan, dan bahkan keengganan. Pada saat ini, Han Chang, Peng Liang dan yang lainnya kembali. Melihat Wu Dongfeng tergeletak di tanah, mereka semua sangat terkejut dan menatap Duan Zizu, pemimpin aliansi Wu. Dia mati, dibunuh oleh Ji Fei. Duan Zizu tiba-tiba berkata dengan kesedihan di matanya. Ketika Han Chang, Peng Liang dan yang lainnya mendengar bahwa Ji Fei telah membunuh Wu Dongfeng, mereka langsung menjadi marah. Ji Fei, kamu pantas mati. Menabrak,
mereka berpencar dan mengepung Ji Fei. Han Chang dan Peng Liang melihat Ji Fei terluka. Mereka mengangguk satu sama lain dan melangkah maju. Ji Fei, kau harus segera bersujud di hadapan tubuh pemimpin aliansi Wu kami, lalu berlutut dan memohon belas kasihan. Kami akan memberimu tubuh yang utuh. Kedua pria itu baru saja pergi mencari orang itu tetapi tidak menemukannya. Mereka sangat marah dan ingin mempermalukan Ji Fei. Ji Fei sangat marah dan tertekan saat ini. Dia tidak menyangka Duan Zizu adalah wanita yang licik. Dia benar-benar tidak tahu malu dan bahkan lebih menyebalkan. Dia menatap Han Chang, Peng Liang dan yang lainnya di depannya. HMPH, tidak akan sulit untuk membunuhmu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memikirkan tentang bagaimana banyaknya murid aliansi seni bela diri telah terbunuh, bahkan Wu Dongfeng telah terbunuh, dan mereka menjadi semakin marah. Bunuh Ji Fei dan balaskan dendam pemimpin aliansi Wu. Setelah Han Chang dan Peng Liang selesai berbicara, mereka menyerang Ji Fei bersama-sama. Long Meiying menghunus pedangnya dan hendak melangkah maju, namun didorong oleh Ji Fei. Kekuatan bertarung Dragon Phantom tidaklah cukup, dan maju ke depan hanya berarti kematian. Wah, telapak tangan Ji Fei bertabrakan dengan Han Chang dan Peng Liang, dan tubuhnya terlempar mundur. Engah, tubuhnya menyemburkan 2 suapan darah ke udara. Dia baru saja terkena telapak tangan Duan Zizu dan sudah mengalami luka dalam. Sebelum dia bisa menenangkan napasnya, telapak tangan ini membuatnya muntah darah. Han Chang dan Peng Liang tadinya tidak yakin bisa membunuh Ji Fei. Tetapi sekarang melihat Ji Fei terlempar hanya dengan 1 telapak tangan, keduanya tiba-tiba dipenuhi rasa gembira. Bahkan niat membunuh yang kuat pun terpancar di mata mereka. Haha, Ji Fei, kau harus mati hari ini. Kita harus membalaskan dendam atas kematian semua orang di aliansi bela diri. Han Chang dan Peng Liang tertawa gembira ketika mereka mengira jika mereka membunuh Ji Fei, mereka akan menjadi pahlawan aliansi seni bela diri, yang akan cukup bagi mereka untuk menikmati kemuliaan selama sisa hidup mereka. Yang lain juga mulai bersemangat untuk mencoba. Pada saat ini, Ji Fei adalah seekor domba yang harus disembelih. Semua orang ingin menusuknya dan memberikan kontribusi. Duan Zizu berdiri di kejauhan, menyaksikan semua ini, dengan senyum di wajahnya dan sudut mulutnya terangkat. Namun, ada sedikit penyesalan di hati saya. Betapa hebatnya jika seorang pemuda seperti Ji Fei bisa menjadi Wu Dongfeng kedua, maka diriku di masa depan mungkin akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Sayang sekali, kalau tidak bisa mendapatkannya, mati saja. Dia melihat situasi di tempat kejadian perkara, dan ada lebih banyak kegembiraan dan kekejaman di matanya. Ji Fei bangkit dari tanah, Han Chang dan yang lainnya menyerang lagi, tetapi Long Meiying telah mengayunkan pedangnya untuk menghalangi mereka. Han Chang hanya mengangkat tangan kirinya dan menepuknya dengan santai. Wah, telapak tangan dan pedang saling bertabrakan, menimbulkan suara keras. Kemudian tubuh Long Meiying terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, lalu memuntahkan darah ke udara seperti Ji Fei tadi. Dia baru saja terkena 2 serangan telapak tangan dari Duan Zizu dan sekarang dari Han Chang, 2 guru muda. Sungguh beruntung dia tidak mati. Ji Fei ingin membantu Long Meiying, tetapi saat dia hendak bergerak, telapak tangan Peng Liang sudah mencapai dadanya. Ji Fei segera mengangkat tangannya dan melawan. Wah, terdengar suara benturan keras. Tubuh Ji Fei terpental mundur lagi, 2 suap darah menyembur keluar. Peng Liang terdiam sesaat, namun matanya dipenuhi keterkejutan, bahkan kegembiraan. Ji Fei meninggal hari ini, 2 serangan telapak tangan berturut-turut telah membuatnya percaya diri. Han Chang juga penuh dengan kegembiraan dan ekstasi.
Semua orang di aliansi seni bela diri dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Pembunuhan Ji Fei sudah dekat. Duan Zizu, yang berada jauh, menyaksikan semua ini dengan senyum tenang di matanya. Dia bahkan mempunyai ekspresi seolah-olah sedang memberi perintah. Bab 986 Ji Fei ditangkap batuk. Batuk-batuk, Ji Fei terbatuk keras 2 kali, dan 2 suap darah muncrat keluar. Dia menopang dirinya sendiri di tanah dengan tangannya dan berusaha keras untuk bangun, tetapi tetap gagal. Energi dalam tubuh bagaikan banjir yang menjebol bendungan, meluap dan tidak dapat dikendalikan. Han Chang dan Peng Liang melangkah maju dan hendak mengambil tindakan. Tunggu, Duan Zizu berbicara pada saat terakhir. Keduanya berhenti dan semua orang memandang Duan Zizu, bertanya-tanya apa rencananya. Duan Zizu menghampiri Ji Fei, menatapnya dengan kedua matanya yang indah, senyum penuh kasih di wajahnya yang menawan. Ji Fei, aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Apakah kau mau mempertimbangkannya? Lembut, penuh semangat, pesona, tampaknya dia dapat menaklukkan seluruh kota hanya dengan 1 senyuman. Kalau kalian belum tahu tingkah Duan Zizu, kalian pasti akan tersentuh hatinya dengan ekspresi wanita ini, karena wanita secantik itu, bersuara merdu, dan bertubuh dewasa, dia benar-benar dewi di hati para lelaki. Namun tapi di mata Ji Fei, itu sungguh menjijikkan. Terutama ketika memikirkan fakta bahwa dia benar-benar telah merasuki jiwa Wu Dongfeng seperti itu, dan bahkan mencoba menidurinya di depan Wu Dongfeng. Dia benar-benar jalang teh hijau. Ji Fei hanya menutup matanya dan terus berjuang untuk bangun. Han Chang, Peng Liang dan yang lainnya tidak melihat situasi saat itu, jadi mereka bingung. Mereka saling memandang, dan pada akhirnya tidak ada yang berbicara dan semua orang tetap diam. Ji Fei, kamu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Jika aku menghancurkanmu sampai mati sekarang, itu sama saja seperti menghancurkan lalat atau semut. Duan Zizu marah dengan penghinaan Ji Fei. Oh, Ji Fei terkekeh, membuka matanya dan menatap Duan Zizu. Menurutmu, apakah aku akan memilih permintaanmu? Menurutmu, apakah amal seperti itu adalah sesuatu yang akan dipilih oleh Ji Fei? Penghinaan, ejekan, kemarahan melintas di mata Duan Zizu, tetapi dia masih bisa mengendalikan diri. Dia mengangkat tangannya dan menepuk wajah Ji Fei 2 kali dengan lembut. Kau harus tahu, aku bisa membunuhmu hanya dengan 1 jentikan tanganku. Apa kau ingin mati seperti itu? Ji Fei menggelengkan kepalanya, menghindari tangan Duan Zizu, dengan ekspresi kemarahan yang semakin kuat di wajahnya. Apakah menurutmu aku takut mati? Duan Zizu menatap wajah Ji Fei yang tegas dan tak kenal takut, dan tiba-tiba merasakan perasaan kagum, bahkan perasaan terpesona. Dulu, Wu Dongfeng hanyalah seorang penjilat di hadapannya, seorang pria yang menuruti perintahnya dalam segala hal. Ia akan datang saat ia memanggil dan pergi saat ia menolaknya, dan ia tidak pernah berani untuk tidak mematuhinya. Mungkin karena sudah puluhan tahun ia patuh, sehingga ia terbiasa dengan laki-laki yang berlutut dan menjilatinya di depannya. Namun, kesombongan, kepercayaan diri, dan kejantanan Ji Fei saat menolaknya membuatnya merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, bahkan seperti detak jantung cinta pertama seorang gadis kecil. Semakin Ji Fei menolak, semakin hatinya tergerak, bahkan bawa Ji Fei kepadaku. Tanpa diduga, Ji Fei tidak terbunuh di tempat. Han Chang dan yang lainnya telah bersiap untuk memberikan pukulan mematikan pada Ji Fei. Tetapi serangan mereka gagal dan mereka semua tertegun. Aku ingin Ji Fei disiksa lalu mati. Setelah Duan Zizu selesai berbicara, dia berbalik, mengangkat tubuh Wu Dongfeng, dan beberapa air mata jatuh dari matanya, seolah dia sangat sedih.
Han Chang dan yang lainnya masih skeptis, dan bahkan berpikir bahwa Duan Zizu menyukai Ji Fei. Alhasil, saat melihat kejadian ini, ia langsung tahu bahwa Ji Fei mungkin tidak akan mati dengan baik, tetapi ia tetap tenang di dalam hatinya. Ia pun berinisiatif untuk maju dan mengangkat Ji Fei, bahkan membawa Long Meiying pergi bersamanya. Duan Zizu menyunggingkan senyum nakal di sudut mulutnya, sambil berpikir dalam hati, Ji Fei, kamu adalah pria yang sangat jantan. Tapi kenapa? Tempat tidur wanita adalah kuburan para pahlawan. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak akan ditaklukkan di bawah rokku, di bawah tempat tidurku. Dia sudah berencana untuk memaksakan diri pada Ji Fei. Ji Fei sedang tertahan saat ini, dan meskipun ia juga dipukuli oleh anggota aliansi seni bela diri, ia tidak menyerah. Ia hanya melotot marah, tetapi ia terus mengatur ki dan napasnya, berusaha memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak bisa mati, demi Li Ruoxi dan 3 wanita lainnya, dan demi saudara baiknya Long Meiying, dia tidak boleh mati. Setelah Ji Fei dan yang lainnya pergi, seorang pendeta Tao yang tubuhnya dipenuhi debu keluar dari sudut alun-alun. Rambut pendeta Tao itu berantakan dan dia tampak tidak terawat. Tidak diketahui sudah berapa lama dia tidak mandi. Pendeta Tao itu berlari langsung ke arah daging domba panggang utuh, merobek kaki domba panggang, memasukkannya ke dalam mulutnya, sambil menimbulkan suara kunyahan yang mendengkur. Lalu dia memungut sisanya dan berlari menuju kegelapan. Sambil berlari, ia bergumam, hari ini, aku telah mencuri orang dan menghancurkan bahan peledak. Akhirnya, aku bisa menghadiahi diriku sendiri dengan daging kambing. Dia segera menghilang dari tempat kejadian. Ji Fei dan Long Meiying dibawa ke Ningxi Mansion. Long Meiying dikunci di ruang bawah tanah, dan Ji Fei dikunci di sebuah kamar di halaman belakang Ningxi Mansion. Setelah masuk, Ji Fei menemukan bahwa semua staf Ningxi Mansion adalah anggota aliansi bela diri. Mereka adalah staf di siang hari dan anggota aliansi bela diri di malam hari. Dan di bawah aula utama, sebenarnya ada lift vertikal, dan dia dibawa ke halaman belakang di sana alih-alih mengambil rute normal. Dia sedikit bingung dengan pengaturan ini, dan bahkan merasa seperti melepas celananya untuk kentut, yang tidak perlu. Ji Fei terbaring di kamar, tubuhnya diikat berkali-kali, dan tangannya ditekan erat ke celananya, seperti tongkat. Meskipun dia terluka parah, orang-orang dari aliansi seni bela diri membencinya sampai ke akar-akarnya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba melepaskan diri, tetapi gagal. Akhirnya, dia menyerah dan mulai merelaksasikan seluruh tubuhnya, mengatur pernafasannya sesuai dengan metode yang diajarkan King Changjiao kepadanya. Mula-mula terjadi kekacauan dalam tubuh, namun lama-kelamaan menjadi teratur, dan kemudian kekuatan mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Ji Fei merasa seolah-olah semua pori-porinya terbuka, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi ringan. Jalur nafas dalam tubuhnya seakan muncul dalam pikirannya. Baru saja di alun-alun, kalau saja dia berjuang keras, dia pasti bisa memastikan satu orang lolos. Tapi Long Meiying tidak bisa diselamatkan, jadi dia berpura-pura terluka parah. Alasan yang lebih penting adalah Ji Fei ingin tahu siapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan itu. Lagi pula, Li Ruoxi, Bai Ruo dan Long Qir semuanya ada di tangan masing-masing. Duan Zizu ingin bertemu Li Ruoxi untuk melihat betapa cantiknya dia, yang berarti dia belum pernah melihat Li Ruoxi, jadi itu tidak ada di tangannya. Alasan penting lainnya adalah ia menemukan bahwa ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya yang hanya akan meledak pada saat kritis. Duan Zizu kini berada di puncak status Grandmaster-nya. Kecuali kekuatan itu dilepaskan, ia tidak akan mampu mengalahkan Duan Zizu.
Ji Fei sedang dalam pemulihan di sini. Di sisi lain, Duan Zizu menyiapkan aula duka untuk Wu Dongfeng. Setelah menangis beberapa saat, ia mengatur agar orang-orang melanjutkan urusan pemakaman dan kembali ke rumah bagian dalam. Ruangan dalamnya berada di bawah tanah. Duan Zizu kembali ke kamar dan menatap dirinya di cermin. Tidak ada lagi kesedihan atau rasa sakit di wajahnya. Senyum tipis, penuh pesona dan berseri-seri. Dia perlahan-lahan menanggalkan pakaian berkabungnya yang putih, berjalan ke kamar mandi, lalu menekan batu bata di kamar mandi. Dalam sekejap, seluruh pemandangan di depannya berubah drastis, bersambung.